Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konten marketing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elia Emirahati dengan NIM belakang 365 dan dua rekan saya yaitu Anggun Tri Pangungkas dengan NIM belakang 368 dan Vika Laila Nursyada dengan NIM belakang 371. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konten marketing di era digital. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, konten marketing telah muncul sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran yang krusial bagi perusahaan. Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih aktif mencari informasi melalui platform digital mengurangi efektivitas iklan tradisional, sehingga mendorong bisnis untuk beralih pada pendekatan yang lebih relevan dan bernilai. Konten marketing memungkinkan perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan audiens melalui penyajian konten yang informatif, inspiratif, dan konsisten. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keterlibatan pelanggan atau customer engagement, serta konversi penjualan yang lebih optimal. Apa itu konten marketing? Konten marketing adalah pendekatan pemasaran strategis yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten yang bernilai, relevan, dan konsisten untuk menarik dan mempertahankan audiens yang jelas dan pada akhirnya untuk mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan atau Content Marketing Institute. Definisi ini menekankan pentingnya konten sebagai fondasi dari interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat konten marketing. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Konten marketing membantu memperkenalkan merek pada khalayak yang lebih luas melalui konten yang menarik, mudah diingat, dan mudah dibagikan. Konten yang kreatif dan relevan memungkinkan audiens mengenali identitas serta nilai-nilai yang dibawa oleh sebuah merek, sehingga memperkuat posisi brand di benak konsumen. Yang kedua ada membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dengan menyajikan informasi yang akurat, edukatif, dan solutif, konten marketing menunjukkan bahwa suatu brand memahami kebutuhan audiens dan memiliki otoritas di bidangnya. Hal ini secara bertahap membangun kepercayaan yang menjadi kunci utama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan engagement pelanggan. Konten yang disampaikan dalam bentuk yang interaktif seperti komentar, polling, video pendek, atau webinar mendorong audiens untuk berpartisipasi dan berinteraksi. Interaksi ini menciptakan hubungan dua arah antara brand dan konsumen dan meningkatkan keterlibatan emosional dan rasa memiliki terhadap brand. Yang keempat yaitu meningkatkan lalu lintas website. Konten yang dioptimalkan dengan teknik SEO atau Search Engine Optimization seperti penggunaan kata kunci yang tepat, struktur artikel yang baik, dan kualitas informasi yang tinggi akan lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah kunjungan ke website atau platform digital bisnis. Yang kelima, ada meningkatkan konversi penjualan. Konten marketing yang efektif mampu membimbing audiens dari tahap kesadaran hingga pembelian. Konten seperti testimoni, studi kasus, atau penjelasan produk yang meyakinkan dapat mempengaruhi keputusan konsumen sehingga meningkatkan rasio konversi penjualan. Keenam, yaitu menghemat biaya pemasaran jangka panjang. Dibandingkan dengan iklan berbayar yang memerlukan biaya terus-menerus, konten marketing cenderung lebih hemat dalam jangka panjang. Konten yang bersifat evergreen atau tidak lekang oleh waktu dapat terus mendatangkan trafik dan prospek tanpa perlu pengeluaran tambahan, menjadikannya investasi strategis yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konten. Yang pertama ada artikel blog. Artikel blog adalah konten yang berbentuk tulisan yang ideal untuk menyampaikan informasi secara mendalam. Blog juga berperan penting dalam meningkatkan visibilitas website melalui optimasi mesin pencari atau SEO. Yang kedua, infografis. Infografis adalah konten visual yang menyederhanakan data atau informasi kompleks menjadi mudah dipahami dan menarik. Infografis sangat efektif untuk meningkatkan daya tarik dan tingkat berbagi konten. Yang ketiga ada video. Video adalah konten yang dinamis dan sangat menarik secara visual maupun emosional
mudah dibagikan di berbagai platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, X, atau yang lainnya untuk menjelaskan produk atau membangun brand storytelling. Yang keempat ada e-book. Konten e-book adalah konten digital yang mendalam dan edukatif, biasanya ditawarkan sebagai unduhan gratis untuk menambah nilai dan membangun kredibilitas brand di mata audiens yang profesional. Kelima, konten podcast. Konten ini berisi audio yang memberikan fleksibilitas bagi audiens untuk mengakses informasi kapan saja, terutama cocok untuk pengguna yang sibuk atau sedang dalam perjalanan. Yang keenam, studi kasus. Konten berbasis cerita nyata dari pengguna atau klien yang menunjukkan bagaimana produk atau layanan berhasil menyelesaikan suatu masalah. Studi kasus efektif untuk membangun kepercayaan calon pelanggan. Yang terakhir yaitu webinar. Webinar adalah konten live atau rekaman berupa seminar online yang bersifat interaktif. Webinar cocok untuk edukasi, peluncuran produk, diskusi langsung dengan audiens sehingga memperkuat hubungan dan kredibilitas antara brand dan konsumen. Selanjutnya yaitu strategi konten marketing yang efektif. 1. Menentukan tujuan. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat oleh waktu atau istilah yang biasa disebut adalah SMART. Misalnya meningkatkan traffic website sebesar 20% dalam 3 bulan. Yang kedua yaitu mengenal audiens. Memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku audiens target menggunakan survei, wawancara, dan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang akurat. Yang ketiga yaitu membuat persona. Mengembangkan representasi semi-fiktif dari pelanggan ideal. Persona membantu memfokuskan upaya pemasaran dan menciptakan konten yang relevan. Yang keempat yaitu riset kata kunci. Pada hal ini mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis dan dicari oleh audiens. Alat seperti Google Keyword Planner dan SEMrush dapat membantu dalam proses ini. Yang kelima yaitu kalender konten. Membuat jadwal terperinci tentang kapan dan di mana konten akan dipublikasikan. Kalender juga dapat membantu menjaga konsistensi dan memastikan cakupan topik yang beragam. Baik, untuk yang selanjutnya ada implementasi konten marketing. Yang pertama ada pembuatan konten. Dalam pembuatan konten, kita harus memperhatikan kualitas konten, di mana konten harus informatif, akurat, dan relevan. Terus yang kedua ada gaya penulisan. Nah, gaya penulisan di sini kita harus bisa sesuaikan dengan gaya penulisan audiens. Nah, agar audiens bisa menerima pesan dari konten yang kita buat itu sampai ke pendengar, audiens gitu. Terus yang ketiga ada visual, yaitu gunakan gambar, video, dan elemen visual lainnya untuk meningkatkan daya tarik konten. Nah, visual yang menarik dapat meningkatkan engagement dan retensi informasi. Terus yang kedua ada distribusi konten. Nah, distribusi konten itu bisa meliputi 3 hal, yaitu media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pilih platform yang paling relevan dengan audiens target. Terus yang kedua ada email marketing. Nah, email marketing ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan konten langsung ke pelanggan melalui email, segmentasi daftar email untuk mengirimkan konten yang lebih personal dan relevan. Terus yang ketiga ada SEO. SEO itu bisa membantu untuk mengoptimalkan konten untuk mesin pencari agar mudah ditemukan. Gunakan kata kunci yang relevan, tautan internal, dan struktur URL yang baik. Terus yang ketiga ada promosi konten. Nah, promosi konten ini meliputi 2 hal, yaitu influencer marketing dan iklan berbayar. Nah, influencer marketing itu kita bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan konten. Kita harus bisa memilih influencer yang memiliki audiens yang relevan dan engagement yang tinggi. Terus yang kedua iklan berbayar. Nah, iklan berbayar ini kita menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan jangkauan konten. Nah, platformnya itu seperti Google Ads dan Facebook Ads. Itu bisa menawarkan opsi penargetan yang canggih. Terus selanjutnya ada alat dan teknologi pendukung konten marketing. Yang pertama ada SEO dalam konten marketing, misalnya keyword, struktur artikel, dan backlink. Terus yang kedua ada Content Management System atau CMS, misalnya WordPress, HubSpot, Webflow. Terus marketing automation dan email marketing, misalnya mengirimkan konten secara personal dan otomatis.
Terus yang terakhir ada AI dan Content Generation Tools, misalnya ChatGPT, Jasper, Grammarly, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada pengukuran keberhasilan konten marketing. Pengukuran keberhasilan konten marketing menjadi aspek krusial dalam menentukan efektivitas strategi pemasaran digital. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit bagi perusahaan untuk mencapai dan mengetahui sejauh mana konten yang dibuat mampu mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan brand awareness, engagement, dan konversi. Oleh karena itu, memahami metrik-metrik utama serta alat analitik yang relevan sangat penting untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan strategi konten marketing agar hasilnya maksimal. Yang pertama ada pengukuran keberhasilan konten marketing, yaitu metrik utama. Yang pertama ada lalu lintas website, yaitu mengukur jumlah pengunjung website. Peningkatan traffic menunjukkan bahwa konten berhasil menarik perhatian audiens. Yang kedua ada engagement, mengukur interaksi audiens dengan konten seperti like, komentar, dan juga share. Engagement yang tinggi menunjukkan bahwa konten relevan dan menarik. Yang ketiga ada konversi, yaitu mengukur jumlah pengunjung yang melakukan tindakan yang diinginkan, misalnya membeli produk dan mengisi formulir. Konversi adalah indikator utama keberhasilan konten marketing dalam mencapai tujuan bisnis. Terus yang terakhir ada ROI, yaitu mengukur pengembalian investasi dari kampanye konten marketing. ROI membantu mengevaluasi efektivitas biaya dari strategi konten marketing. Oke, selanjutnya ada pengukuran keberhasilan konten marketing. Alat analitik. Yang pertama ada Google Analytics. Alat yang paling umum digunakan untuk mengukur lalu lintas website dan perilaku pengguna. Google Analytics menyediakan data yang komprehensif dan tentang kinerja konten. Yang kedua ada Social Media Analytics. Alat yang disediakan oleh platform media untuk mengukur kinerja konten. Terus selanjutnya ada CRM, Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan, untuk melacak interaksi pelanggan dan konversi. Selanjutnya ada Smart Digital Content Marketing. Yang pertama adalah memaksimalkan konten optimasi media sosial. Bisa dilakukan dengan cara optimasi data foto profil baik, foto usaha, maupun juga foto produk yang dijual. Yang kedua ada memanfaatkan peran influencer endorse, yaitu agar para konsumen mengetahui produk yang kita jual melalui peran influencer dengan produk review. Yang ketiga ada memberikan konten promosi. Bisa dilakukan dengan cara menawarkan promo beli satu gratis satu. Yang keempat, berikan feedback pada konsumen. Seperti contohnya, memberikan kesempatan untuk konsumen menyampaikan kritik dan juga masukan untuk produk. Yang kelima, meningkatkan relationship dengan konsumen. Selanjutnya ada studi kasus 1, contoh suksesnya ada GoPro. GoPro menggunakan konten marketing untuk membangun komunitas yang kuat di sekitar mereka. GoPro mendorong pengguna untuk berbagi video dan foto yang diambil dengan kamera GoPro, yang kemudian mereka tampilkan di saluran media sosial dan website mereka. Strategi ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga menciptakan konten yang otentik dan menarik dan sangat dihargai oleh audiens mereka. Selanjutnya ada studi kasus 2, contoh gagalnya Freshbite Indonesia. Perusahaan F&B lokal ini berdiri tahun 2018 dengan konsep healthy fast food, makanan cepat saji yang tetap sehat dan bergizi. Dalam konten marketingnya, perusahaan ini melakukan strategi yang menjanjikan melalui sosial media. Namun akan tetapi setelah periode awal, performa konten menurun yang menurut evaluasi disebabkan oleh yang pertama, konten kurang fokus pada nilai brand, yang kedua, tidak ada perencanaan konten jangka panjang, yang ketiga, minimnya interaksi dengan audiens, yang keempat, kurangnya analisis data dan informasi,
keterbiasaan kolaborasi antar tim. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada fokus pada kualitas, prioritaskan kualitas konten di atas kuantitas. Yang kedua, konsisten, mempublikasikan konten secara teratur untuk menjaga audiens tetap terlihat. Yang ketiga, optimalkan untuk mobile, pastikan konten mudah diakses dan dibaca di peringkat mobile. Yang keempat, personalisasi, sesuaikan konten dengan kebutuhan dan preferensi audiens. Yang kelima, evaluasi dan adaptasi. Terus evaluasi kinerja konten dan adaptasi strategi berdasarkan hasil yang diperoleh. Terus kesimpulannya yaitu dari rumusan masalah dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa konten marketing merupakan strategi yang efektif, apalagi di era digital yang saat ini sudah berkembang sangat pesat. Konten marketing ini berguna untuk membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan brand awareness, dan mendorong konversi penjualan. Dengan merumuskan strategi yang tepat, mengimplementasikannya dengan cermat, dan mengukur hasilnya secara teratur, sebuah bisnis dapat mencapai kesuksesan dalam konten marketing. Konten marketing tidak hanya mendorong penjualan jangka pendek, tetapi juga memperkuat citra dan loyalitas merek dalam jangka panjang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.